Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang bertemakan perumusan masalah dan melakukan telaah literatur. Yang beranggotakan Sadam Nasril MPN 0024, saya sendiri Dwi Anita NPM 0025, dan Safadian Adani NPM 0039. Next. Yang pertama kita akan membahas tentang rumusan masalah. Jadi apa sih itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah konteks dari penelitian. Jadi alasan penelitian itu diperlukan dan petunjuk yang mengarahkan tujuan dari penelitian tersebut. Perumusan masalah harus disertai dengan latar belakang masalah. Karena latar belakang masalah adalah segala informasi yang diperlukan untuk memahami perumusan masalah yang disusun oleh penelitian tersebut. Next. Menemukan masalah. Jadi dalam menemukan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat pula merupakan persoalan yang kompleks seperti penyusunan pencatatan unit bisnis atau permasalahan yang lebih kompleks yaitu misalnya perencanaan unit bisnis. Itu akan mengundang beberapa permasalahan ikutan yang lain dan memerlukan juga untuk penelitian tersendiri. Next. Perumusan masalah yang baik. Jadi di sini kita akan membahas beberapa ciri-ciri perumusan masalah yang baik, yaitu antara lain, satu, mempunyai nilai penelitian. Jadi di perumusan masalah harus mempunyai nilai untuk penelitian tersebut. Yang kedua yaitu masalah harus mempunyai keaslian. Yang ketiga yaitu masalah harus menyatakan suatu hubungan, baik sebab akibat ataupun yang lainnya. Yang keempat, masalah harus mempunyai hal yang penting. Jadi hal-hal yang kita ambil dari penelitian itu hal-hal yang penting. Yang kelima yaitu masalah harus dapat diuji. Yang keenam, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan dan harus sesuai dengan kualifikasi penelitian. Next. Sekian. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang kedua ada tinjauan pustaka, meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk melihat apa yang pernah dilakukan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka, ada dua. Yang pertama ada persiapan. Berikut ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum memulai melaksanakan tinjauan pustaka. Yang pertama ada prosedur dan aturan yang berlaku untuk menggunakan pustakaannya. Kemudian ada kelengkapan pustaka dan pelayanan yang tersedia. Kemudian tersedianya data spesifik tentang permasalahan manajemen. Kemudian ada sumber pustaka. Di sini pada umumnya terdapat banyak sumber pustaka yang dapat dipergunakan dalam penelitian seperti buku teks, ensiklopedia, jurnal, dan berbagai macam artikel tentang bisnis dan ekonomi yang lazim dipergunakan oleh para peneliti. Kemudian ada kajian teoritis, yaitu modal konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Penyusunan kerangka konseptual membantu untuk menyediakan dan menguji hubungan tertentu dan meningkatkan pemahaman mengenai dinamika
situasi. Yang pertama, ada konsep. Konsep tersebut itu ada 3, yaitu pertama, sumber-sumber konsep. Terdapat 2 sumber konsep, yaitu konsep gravitasi dan konsep jarak. Kemudian ada pentingnya konsep dalam penelitian. Keberhasilan penelitian tergantung kepada sejauh mana kita merumuskan konsep dengan secara jelas dan sejauh mana orang lain mengerti konsep-konsep yang kita ajukan. Kemudian ada masalah-masalah dalam pemakaian konsep. Di sini ada pemakaian konsep menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dipertegas dalam situasi penelitian. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang variabel. Menurut Winarno 2013, variabel ini dibedakan berdasarkan beberapa jenis dan kedudukannya dalam sebuah penelitian. Dalam suatu penelitian yang mempelajari hubungan sebab akibat antara variabel dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada variabel terikat. Variabel terikat ini adalah variabel respon atau output. Variabel terikat ini disebut variabel output. Kriteria konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel terikat. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel moderator ini adalah faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih penelitian untuk mengungkap apakah faktor tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang keempat ada variabel antar. Variabel antar ini adalah variabel yang nyata. Variabel bebas, variabel moderator, dan variabel kontrol masing-masing dimanipulasi oleh peneliti dan dapat diamati atau diukur pengaruhnya terhadap variabel terikat. Next. Selanjutnya ada konstruk. Konstruk ini adalah konsep yang dapat diamati dan diukur. Suatu konstruk mempunyai sifat yang berlainan. Ada 2 sifat buat konstruk jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. 5 sikap. Untuk sikap pada pemerintah, sangat suka, suka, tidak suka, benci, sangat benci. Bila nilai-nilai tertentu kita berikan pada sifat-sifat suatu konstruk, konstruk itu sekarang menjadi sebuah variabel. Next. Review penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada. Nah, cara membuat penelitian terdahulu itu ada beberapa langkah. Yang pertama ada mencari judul sesuai. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetik judul penelitian pada website jurnal yang resmi. Yang kedua ada buku abstrak. Setelah menemukan judul yang sesuai, buka jurnal tersebut dan cari bagian abstraknya. Yang ketiga ada tulis studi pendahulu. Setelah membuka abstrak, kemudian bisa menulis studi pendahuluan yang akan dicantumkan di dalam penelitian. Yang terakhir ada bandingkan. Kemudian buat perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Ini ada contohnya.
Bagaimana cara menulis atau membuat penelitian terdahulu menggunakan bentuk paragraf dan juga bentuk tabel. Next. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.